Tahukah kamu, menurut sejumlah pengamat di Indonesia, satu orang yang bekerja dapat menanggung 3 hingga 5 orang yang tidak bekerja. Dan yang lebih mengkhawatirkan, data baru juga menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia justru semakin meningkat. Loh, kok bisa ya? Apa sih penyebabnya? Nah, di video ini kita akan bahas tuntas mengenai pengangguran dari jenis, penyebab, dampaknya. Jadi, stay tune terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga hari ini kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalani pembelajaran hari ini ya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pengangguran? Jadi pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu mereka yang berusia produktif dan siap bekerja, tidak memiliki pekerjaan, serta yang sedang mencari pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan yang optimal. Nah, yang termasuk pengangguran ini bukan semua orang ya. Hanya mereka yang berusia 15 tahun ke atas yang masuk dalam angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan atau siap bekerja namun belum mendapatkan pekerjaan. Ternyata nih, pengangguran itu banyak jenisnya. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Nah, pengangguran terbuka ini adalah orang yang benar-benar tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan belum mendapatkan pekerjaan. Contohnya seperti siswa lulusan SMA yang sudah melamar ke banyak tempat namun belum diterima kerja. Yang kedua yaitu pengangguran terselubung. Orangnya ini sebenarnya bekerja, namun tidak optimal, tenaganya tidak dimanfaatkan secara sepenuhnya. Contohnya nih, misal dalam 3 orang bekerja nih dalam satu warung kecil, padahal cukup dikerjakan oleh 1 orang aja sebenarnya. Nah, yang selanjutnya yaitu pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena pekerjaannya tergantung musim, seperti petani yang hanya bisa tanam padi pada saat musim hujan. Namun di saat musim kemaraunya atau saat musim panen dia tidak dapat bekerja. Yang kelima yaitu ada pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi saat seseorang berhenti dari pekerjaan lamanya dan sedang mencari ke pekerjaan yang baru. Contoh seperti seseorang yang baru resign dalam kantornya dan dia ini masih dalam masa pencarian ke pekerjaannya yang baru. Dan ternyata pengangguran itu rupanya nggak satu jenis aja ya, ada banyak sekali jenisnya. Nah, kita kan sudah mengetahui macam-macam atau jenis-jenis pengangguran nih. Untuk tingkat penganggurannya, menurut data terakhir dari BPS pada Februari 2025, tingkat pengangguran di Indonesia tercatat 4,76%, turun sedikit dibandingkan tahun lalu. Jadi dari 153 juta orang yang aktif bekerja, sekitar 7,3 juta diantaranya masih belum bekerja. Ternyata banyak sekali ya yang masih menganggur dan ini menjadi PR tersendiri untuk para pemerintah. Tadi kita sudah membahas berbagai jenis pengangguran ya. Tapi sebenarnya kenapa ya seseorang itu bisa sampai menganggur? Apa sih penyebab utama dari masalah ini? Yuk kita bahas penyebab-penyebab pengangguran yang sering terjadi di sekitar kita. Nah, penyebab pertama yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini karena jumlah pencari kerja semakin banyak setiap tahunnya, tapi tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Contohnya nih, ribuan lulusan baru setiap tahun, tapi lowongan kerjanya itu sangat terbatas. Yang kedua, yaitu ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch. Nah, jadi maksudnya kemampuan atau pendidikan pekerja tidak sesuai nih dengan kebutuhan pasar saat ini. Contohnya, lulusan sekolah tidak memiliki skill digital yang dibutuhkan oleh industri saat ini.
Yang ketiga yaitu perubahan teknologi. Inovasi teknologi juga dapat membuat pekerjaan digantikan oleh mesin ataupun sistem secara otomatis. Contohnya seperti kasir yang digantikan oleh mesin self-checkout di toko-toko modern. Atau juga di layanan tol gitu kan, sekarang sudah tidak ada lagi orang yang melakukan pembayaran, cukup hanya tap kartu saja. Yang keempat yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perusahaan yang mengalami kerugian atau efisiensi biaya sering sekali melakukan PHK. Contohnya, karyawan yang dirumahkan karena penjualan yang turun drastis. Yang kelima yaitu krisis ekonomi atau pandemi. Ketika ekonomi sedang lesu-lesunya ataupun terjadi bencana besar, sehingga banyak nih perusahaan yang tidak mampu mempertahankan tenaga kerjanya. Contohnya yang paling kita ingat seperti pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak sekali sektor tutup sementara ataupun secara permanen. Nah, jadi penyebab pengangguran ini rupanya banyak sekali ya. Nah, pastinya pengangguran ini mempunyai dampak terhadap ekonomi individu, masyarakat, bahkan sampai tingkat negara loh. Waduh, kira-kira apa saja ya dampaknya? Nah, dampak yang pertama yaitu menurunnya pendapatan masyarakat. Saat seseorang menganggur, otomatis dia tidak memiliki pendapatan atau penghasilan yang tetap, sehingga daya belinya berkurang. Contoh nih, seseorang tidak bisa membeli kebutuhan pokoknya seperti sebelumnya. Tentu dia akan menurunkan belanjanya dan berdampak kepada UMKM ataupun pengusaha kecil. Yang kedua yaitu meningkatkan kemiskinan. Nah, pengangguran ini dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, bahkan kesehatan. Contohnya, sebuah keluarga yang anaknya harus putus sekolah karena orang tuanya kehilangan pekerjaan. Yang ketiga yaitu menurunnya konsumsi nasional. Jika banyak orang yang tidak memiliki penghasilan, tentu total belanja masyarakat dapat berkurang. Ini tentunya akan berdampak dan juga memperlambat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Yang keempat, bertambahnya beban pemerintah. Jadi pemerintah ini tentu nih harus berpikir dan mengeluarkan dana lebih untuk bantuan sosial, pelatihan kerja, ataupun subsidi agar dapat membantu masyarakat yang masih menganggur. Yang kelima yaitu timbul masalah sosial. Pengangguran jangka panjang ini dapat menyebabkan stres, kriminal, bahkan sampai konflik sosial. Contohnya, pencurian terjadi karena desakan ekonomi dan ini disebabkan karena depresi karena kesulitan sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Waduh, ternyata dampak pengangguran itu sangat luas ya. Bukan hanya yang dirasakan oleh individu karena kesulitan ekonomi saja, tapi berdampak kepada masyarakat bahkan sampai tingkat nasional. Untuk itulah kenapa masalah pengangguran perlu menjadi perhatian bersama. Nah teman-teman, jadi sekarang kita sudah tahu nih bahwa pengangguran bukan cuma soal tidak bekerja, tapi bisa berdampak luas kepada masyarakat bahkan sampai perekonomian nasional. Mulai dari turunnya daya beli, meningkatnya kemiskinan, bahkan sampai munculnya masalah sosial nih. Makanya penting banget nih bagi kita sebagai generasi muda untuk mempersiapkan diri, terus belajar, dan tentunya ikut mengambil peran dalam mengurangi pengangguran. Tentunya ini untuk kebaikan bangsa dan juga untuk kebaikan diri kita juga. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.